Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu ucapan syukur bagi kita kalau kita dapat mengikuti morning worship GPDI Zion Altar pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. And God had three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Oh, how great is our God! Oh, how great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. How great is our God. Great is our God. Sing with me, how great
hanya besar dan ajaib Yesusku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali, dan saya percaya semuanya di dalam lindungan dan berkat Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya akan sedikit membawakan kita renungan firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 18 di ayat yang pertama, di sini ada tentang Yesus berbicara tentang bagaimana mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya. Jadi Yesus tidak menyarankan atau mendorong kita supaya kita terus berdoa dan tidak jemu-jemu. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam Lukas pasal 18 di ayat yang ke-10 gitu ya, di ayat yang 10 ada perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Ya, mungkin kita tahu ceritanya ini ya, bagaimana seorang Farisi ini selalu bangga gitu terhadap Tuhan. Dia apa yang dia lakukan itu dia banggakan begitu ya. Bahkan kalau kita lihat di Lukas pasal 18 ayat 11 dikatakan orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain." Ya, jadi dia membandingkan dengan banyak orang lain dan dia menyatakan bahwa nggak ada yang sama seperti dia. Dan dia katakan, "Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, bukan seperti pemungut cukai ini." Ya, karena dia mungkin melihat, ya, bahkan dia mengatakan, "Aku sudah berpuasa dan memberikan 1/10 segala penghasilanku." Nah, tetapi pemungut cukai itu, ya, kalau kita tahu dalam perumpamaan ini, dia berdiri jauh-jauh, begitu ya. Mungkin seakan-akan dia terpojok, begitu ya. Dia menyendiri, ya, dia tidak merasa layak di hadapan banyak orang, begitu. Tetapi pemungut cukai ini, waktu dia berdoa, dikatakan di ayat 13, ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ya, ada perkataan, "Kasihanilah aku ini karena aku ini orang berdosa." Nah, yang menarik adalah di ayat 14, ya, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak." Orang lain itu maksudnya orang Farisi. "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ya. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk orang berdosa, orang yang terpojok, orang yang mungkin dia sudah tidak merasa layak gitu ya, di hadapan manusia, atau mungkin manusia sudah tidak menganggap dia seperti manusia lagi begitu ya. Tetapi Yesus di sini katakan bahwa inilah yang Tuhan inginkan gitu. Seperti pemungut cukai ini ya, meminta belas kasihan. Kalau kita ingat ada cerita tentang wanita Sirofenisia yang meminta ya remah-remah, bahkan dikatakan, "Aku ini seperti anjing," gitu ya. Ya memang nggak apa-apa, yang penting aku menerima remah-remah itu. Ya. Dan kita tahu ceritanya bahwa Yesus sangat berkenan, ya, Yesus sangat kagum ya dengan kepercayaan, dengan imannya. Nah, sama seperti pemungut cukai ini, dia meminta belas kasihan. Ya. Mungkin kita sering kali waktu kita berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, aku sudah melakukan ini, melakukan itu, melakukan segala apa yang mungkin segala sesuatu yang sudah ya, mungkin sudah pelayanan, mungkin sudah memberikan persembahan, bahkan lebih lagi begitu ya." Tetapi Tuhan menginginkan bahwa kerendahan hati ya, seperti orang Farisi ini ya, seperti pemungut cukai ini ya, yang meminta belas kasihan. Ya, justru inilah yang dibenarkan. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 34 ayat 18,
Dikatakan apabila orang-orang benar itu berseru-seru, ya, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ya. Berseru meminta belas kasihan. Jadi bukannya kita justru menunjukkan apa yang kita pernah buat, begitu. Karena saya percaya Tuhan kita itu maha kaya, maha kuasa. Dia tidak perlu apa yang mungkin manusia suka tawarkan, gitu ya, kekayaan, segala perbuatan baik. Ya betul, memang perbuatan baik itu setelah kita menerima kasih Tuhan, itulah wujud syukur kita, wujud ketaatan kita. Gitu. Tetapi justru ketika kita mau berseru-seru meminta belas kasihan, justru disitulah ya Tuhan mendengar. Di dalam Yesaya pasal 57 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi Bapak Ibu, kalau hari-hari ini mungkin kita remuk, hari-hari ini mungkin kita dalam kesusahan, jalan buntu, mungkin kita terpojok, ya, tersudut, mungkin kita tidak bisa jalan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ya. Tetapi kita bisa berseru-seru kepada Tuhan, meminta belas kasihan, supaya sama seperti pemungut cukai ini, dia sadar dia berdosa, dia sadar dia butuh belas kasihan. Oleh karena itu, mari kita selalu tidak berjemu-jemu untuk terus berdoa, bahkan meminta belas kasihan Tuhan. Apa yang kita mungkin dapatkan saat ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mungkin saat-saat ini mungkin kita dalam kondisi baik, tapi saya percaya itu semua karena kemurahan kebaikan Tuhan. Jadi meskipun mungkin kita dalam keadaan baik pun, kita tetap berdoa meminta belas kasihan pada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan ingin sekali, ya, bukan saja di tempat yang kudus, tempat yang maha mulia, dikatakan di sini di tempat yang orang yang remuk dan rendah hati, yang remuk hatinya dan rendah hatinya. Di nama Tuhan, biar ini memberkati kita semua, menguatkan kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kebaikan kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah rela mati Tuhan untuk kami Tuhan. Kami boleh memperoleh keselamatan, bahkan boleh kami hidup Tuhan, dipelihara oleh Engkau Tuhan Yesus. Biar Tuhan hari-hari Tuhan, biarlah kami mempunyai hati yang rendah, bahkan hati yang selalu remuk di hadapan Engkau Tuhan, meminta belas kasihan pada Engkau Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara, Tuhan, terkhusus juga untuk Kota Malang. Tuhan, Kau yang memberkati, menyelamatkan gereja kami, Bapak Ibu Gembala, juga Tuhan, Kau yang memberkati semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan menjalani hari ini Tuhan, bersama dengan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.